Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 25, hidup bersama begitu saja. Ya. Ningsi menggaruk kepalanya, merasa canggung, bukankah ini sedikit tidak pantas? Aku bisa datang kapan saja jika harta kecil ingin bertemu denganku. Lu Tingqiao memijat alisnya dengan lelah, terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, terutama di malam hari. Akan terlalu berbahaya jika kita mengalami situasi darurat, dan kau melaju kencang ke sini dengan sepedamu lagi. Dengan identitasku, tidak mudah untuk terus membawa Little Treasure berkunjung. Aku tahu permintaan ini membuatmu dalam posisi sulit. Sebagai ayah Little Treasure, aku tetap ingin mengajukan permintaan ini kepadamu. Aku harap kau bisa setuju. Ningsi mulai merasakan sakit kepala. Dia pasti akan berbalik dan pergi jika Lu Tingqiao menggunakan kekuatannya untuk memaksanya. Namun, dia tidak menggunakan identitasnya sedikit pun, dia malah memohon dengan tulus padanya. Sulit baginya untuk menolaknya saat menghadapi wajah yang sangat tampan. Lu Jingli memperhatikan adik laki-lakinya dengan tatapan kagum. Luar biasa. Dia tidak mengira kakaknya akan menggunakan teknik canggih seperti itu. Mengubah kerugian menjadi keuntungan, dia membuka jalan untuk menangkap hati Ningsi. Keberadaan harta kecil berubah menjadi dukungan terbesarnya bukannya menjadi hambatan. Pada saat itulah harta kecil melompat dari tempat tidur dengan ekspresi ketakutan, mengetuk lampu samping tempat tidur dengan keras. Ketakutan di mata si kecil memudar setelah dia melihat Ningsi. Dia menembak ke kakinya seperti anak panah. Ketakutan ekstrim di mata itu akan membuat hati siapapun sakit karenanya. Ningsi buru-buru berjongkok, sayang, kenapa kamu bangun? Pria kecil itu membenamkan kepalanya ke dalam pelukannya, lengannya yang lembut dan mungil melingkari lehernya dalam cengkeraman maut. Set, bibi di sini. Jangan takut, Ningsi menepuk punggungnya pelan. Aroma manis khas anak-anak tercium dari tubuhnya. Hal ini membuat emosi Ningsi menjadi kacau. Dia jelas terbiasa menghindari anak kecil, tapi kenapa dia tidak bisa membenci harta kecil? Ningsi hanya bisa membujuk harta kecil kembali tidur. Dia kemudian melangkah pelan keluar kamar, menutup pintu. Dia melihat para pelayan sudah membereskan kekacauan di lantai bawah, meninggalkan ruang tamu yang masih asli. Seperti yang diharapkan dari para pelayan keluarga Lu. Mereka tidak hanya cepat dan efisien, mereka juga sangat terlatih. Mereka semua sangat penasaran dengan kedatangan Ningsi. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani menatapnya, apalagi bergosip. Mereka pergi dengan tenang begitu mereka menyelesaikan tugas mereka. Melihat dia keluar dari kamar, Lu Tingqiao mengawasinya diam-diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menambah tekanan apapun padanya. Ningsi tampak ragu-ragu, tetapi hatinya menjadi lembut saat memikirkan bagaimana Little Treasure berpegangan erat pada ujung pakaiannya tanpa melepaskannya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, baiklah, Tuan Lu. Saya menerima permintaan Anda. Anggap saja ini sebagai balasan atas apa yang Little Treasure telah selamatkan saya terakhir kali. Lu Tingqiao merasa lega, terima kasih. Harta karun kecil bisa bangun kapan saja. Kurasa aku tidak akan bisa pergi malam ini, tapi semua barangku masih ada di apartemenku, Ningsi merasa gelisah. Tidak masalah, aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya untukmu. Lu Tingqiao mengirimkan perintah kepada pramugara dan membuat pengaturan bahkan saat dia sedang berbicara. Lu Jingli, yang tidak bisa menjelas sama sekali dari awal sampai akhir, melihat prosesnya dengan bingung. Mereka hidup bersama begitu saja. Ada lagi. Lu Tingqiao melirik ke arah Lu Jingli. Aku pergi sekarang. Roda ketiga yang diremehkan oleh saudara tersayang itu segera pergi. Dia mengira Ningsi adalah lawan yang menakutkan, tapi saudaranya juga bukan orang lemah. Dia sekarang tahu bahwa kakaknya tidak kekurangan keahlian dalam mengejar wanita. Hanya saja dia belum melepas segelnya selama 32 tahun terakhir. Lu Tingqiao mengantar Ningsi ke sebuah kamar tepat di sebelah kamar tidur harta kecil, kamu akan tinggal di sini mulai sekarang dan seterusnya. Saya akan meminta seseorang untuk mendekorasi ulangnya dengan gaya yang Anda suka nanti. Ningsi buru-buru menepis tawaran itu, tidak perlu. Aku hanya tinggal beberapa hari, mendekorasi ulang akan terlalu merepotkan. Tidak ada masalah sama sekali. Lu Tingqiao menerima cincin besar kunci dari pramugara, lalu memberikannya padanya, ini adalah kunci rumah. Anda dapat memasuki tempat manapun yang Anda suka. Pintu utama dikunci dengan password yaitu 591.414. Kunci ini untuk loteng, harus disimpan dengan hati-hati. Harta kecil terkadang suka mengambil kunci dan bersembunyi di loteng. Kunci ini adalah... Melihat bahwa Lu Tingqiao telah menyerahkan semua kunci kecuali yang ada di brankasnya, Ningsi buru-buru menyela, tunggu, Tuan Lu, bukankah kamu terlalu santai denganku? Kamu tidak takut aku akan mencuri semua yang ada di rumahmu?
Apa yang kamu inginkan? Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda memindahkannya. Lu Tingqiao berkata dengan serius. Sepertinya dia tidak bercanda.